Konsep dasar manajemen perkantoran. Secara sederhana, kantor merupakan sebuah bangunan atau gedung yang digunakan sebagai tempat bekerja. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak dijumpai kantor dalam bentuk virtual. Kantor virtual hanya dapat terlihat melalui media elektronik. Kegiatan yang dilakukan juga hanya dalam bentuk virtual. Pengertian dan fungsi kantor. Secara etimologi, kantor dalam bahasa Inggris disebut office. Artinya, tempat untuk memberikan pelayanan atau ruang tempat bekerja. Adapun dalam bahasa Belanda disebut kantor. Artinya, ruang tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, kantor dapat diartikan sebagai tempat bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam suatu organisasi. Kantor memiliki peran penting untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Fungsi kantor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama, berikut ini beberapa fungsi utama dari sebuah kantor. 1. Menerima informasi. Kantor berfungsi sebagai wadah untuk menerima informasi, baik dari sumber internal maupun sumber eksternal yang berupa email, surat, pesan telepon, dan lain-lain. Sumber internal berasal dari unit kerja yang ada di dalam kantor. Adapun sumber eksternal berasal dari luar kantor, seperti investor, pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Yang kedua, merekam informasi. Setelah menerima informasi dari berbagai sumber, hal pertama yang harus dilakukan yaitu merekam informasi. Merekam informasi dilakukan dengan cara menyortir informasi ke dalam kategori atau kelompok tertentu melalui sistem komputer. Sistem komputer dipilih karena dapat memudahkan pegawai dalam mengidentifikasi dan mencari informasi dengan cepat. Yang ketiga, mengolah informasi. Setelah penyortiran informasi menggunakan sistem komputer, dilanjutkan dengan pengolahan informasi oleh staf terlatih secara sistematis. Hasil pengolahan informasinya berupa laporan statistik, keuangan, biaya, dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan jenis usaha yang dijalankan. Yang keempat, mendistribusikan informasi. Hasil pengolahan informasi selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak atas informasi tersebut. Pendistribusian informasi menggunakan komunikasi lisan